Shalom sahabatku, kembali sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Sekarang kami siap untuk mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami agar firman-Mu terus menyempurnakan karakter setiap kami. Amin. Pagi hari ini, kita akan kembali merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema tulus ikhlas dan rela hati. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yeremia pasal 36, ayat 27 sampai ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Sesudah raja membakar gulungan berisi perkataan-perkataan yang dituliskan oleh Baruk langsung dari mulut Yeremia itu, maka datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Bunyinya, ambil pulalah gulungan lain, tuliskanlah di dalamnya segala perkataan yang semula ada di dalam gulungan yang pertama, yang dibakar oleh Yoyakim, Raja Yehuda. Mengenai Yoyakim, Raja Yehuda, haruslah kau katakan, beginilah firman Tuhan, engkau telah membakar gulungan ini dengan berkata, mengapakah engkau menulis di dalamnya bahwa Raja Babel pasti akan datang untuk memusnahkan negeri ini dan untuk melenyapkannya dari dalamnya manusia dan hewan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim, Raja Yehuda. Ia tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud, dan mayatnya akan tercampak, sehingga kena panas di waktu siang dan kena dingin di waktu malam. Aku akan menghukum dia, keturunannya, dan hamba-hambanya karena kesalahan mereka. Aku akan mendatangkan atas mereka, atas segala penduduk Yerusalem dan atas orang Yehuda, segenap malapetaka yang kuancamkan kepada mereka, yang mereka tidak mau mendengarnya. Pada masa tuanya, Daud Raja Israel yang hidup berkenan di hadapan Tuhan berpesan kepada anaknya Salomo. Dan pesan Daud dituliskan di 1 Tawarik pasal 28 ayat 8 sampai ayat yang ke-9 demikian. Maka sekarang di depan mata seluruh Israel, jemaah Tuhan, dan dengan didengar Allah kita, aku berkata kepadamu, peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan Allahmu, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. Dan engkau, anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Inilah pesan penting yang luar biasa yang keluar dari hati seorang ayah yang takut akan Tuhan dan yang mengenal Tuhan Allahnya dengan benar. Pesan bijaksana seorang ayah kepada anaknya inilah yang akan menentukan perjalanan peneguhan sumpah Abraham Covenant yang telah Tuhan buat dengan Abraham dan yang telah mendudukkan Daud di tahta Israel, bahkan bukan hanya Daud, namun seluruh keturunannya juga. Pada zaman Yoyakim, Raja Yehuda, firman Tuhan datang sebagai teguran bagi raja dan bangsanya. Namun Yoyakim justru membakar gulungan kitab yang keluar dari Tuhan melalui mulut Yeremia itu dengan berkata, mengapakah engkau menulis di dalamnya bahwa Raja Babel pasti akan datang untuk memusnahkan negeri ini dan untuk melenyapkannya dari dalamnya manusia dan hewan. Sebenarnya, pada awalnya, Tuhan berkehendak demikian. Yeremia pasal 36 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Dalam tahun yang keempat, pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan kepada Yeremia. Bunyinya,
Ambillah kitab gulungan dan tulislah di dalamnya segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu mengenai Israel, Yehuda, dan segala bangsa. Dari sejak aku berbicara kepadamu, yakni dari sejak zaman Yosia sampai waktu ini. Mungkin apabila kaum Yehuda mendengar tentang segala malapetaka yang aku rancangkan untuk mendatangkannya kepada mereka, maka mereka masing-masing akan bertobat dari tingkah langkahnya yang jahat itu, sehingga aku mengampuni kesalahan dan dosa mereka. Tuhan berkehendak agar mereka bertobat dari tingkah langkahnya yang jahat itu, sehingga Tuhan mengampuni kesalahan dan dosa mereka. Namun justru Yoyakim, Raja Yehuda, malah membakar gulungan kitab tersebut. Satu perkara yang perlu kita perhatikan pagi ini: terimalah semua perkataan firman Tuhan seluruhnya dengan hati yang tulus, ikhlas, dan rela hati, seperti yang Daud perkatakan kepada anaknya, agar rencana Tuhan digenapi sepenuhnya di dalam hidup kita. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi buat kebenaran firman yang baru saja kami dengar, yang kembali mengajar, menegur, bahkan menguatkan setiap kami, agar kami memiliki hati yang tulus dan ikhlas dalam menerima firman-Mu, agar setiap rencana-Mu di dalam kehidupan setiap kami bisa tergenapi. Amin. Jesus loves you and so do I.